Saya mau bertanya dulu kepada kita semua. Yakinkah saudara-saudari bahwa Yesus yang disalibkan, mati, kemudian dikubur, sungguh-sungguh bangkit? Yakin? Kalau sungguh yakin, tidak perlu lagi saya berkhotbah. Karena khotbah Hari Raya Paskah tujuannya katanya untuk meyakinkan umat Allah akan realitas kebangkitan. Karena kita semua sudah yakin, maka sudah boleh amin khotbah ini. Tapi sebentar dulu saudara-saudari. Maria dan murid-murid lain dalam Injil yang dikisahkan hari ini dicap oleh pengarang Injil sebagai orang yang gagal paham. Injil berkisah tentang kegagalan Maria dan para murid membaca realitas makam kosong sebagai bukti kebangkitan Kristus. Pada hari pertama minggu, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan dia telah melihat batu diambil dari kubur. Maksudnya batu penutup kubur. Barangkali dari jauh dilihatnya. Tetapi kemudian dia berlari mendapatkan Simon, Petrus dan murid yang lain yang dikasihi oleh Yesus. Dan apa katanya kepada mereka? Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Padahal yang dilihatnya hanya batu penutup kubur itu telah diambil. Langsung pikirannya muncul, Tuhan telah diambil orang dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Mengapa Maria gagal paham akan realitas kebangkitan? Suasana hati Maria pagi itu digambarkan penginjil Yohanes sebagai berikut. Ketika hari masih gelap, ini bukan gambaran alam yang masih gelap, tetapi adalah gambaran hati Maria yang masih gelap, yang diliputi oleh rasa sedih, galau, takut. Banyak hal yang membuat hati gelap, antara lain karena kehilangan orang yang dikasihi bisa membuat hati gelap. Antara lain karena kekecewaan. Itu kecewa artinya apa yang diimpikan, yang diinginkan tidak terkabul. Kecewa, hati gelap. Karena kehilangan yang dikasihi, karena kecewa, itu membuat hati gelap. Hari masih gelap adalah suasana hati Maria yang masih gelap. Mengapa? Karena dia kehilangan orang yang dikasihi. Suasana hati yang gelap membuat mata tidak dapat melihat dengan jernih. Pikiran tidak dapat bekerja dengan baik. Memori menjadi mandul. Dalam suasana galau, pikiran yang tidak jernih gampang dimasuki oleh ide-ide keliru, bahkan yang menyesatkan. Kata-kata ini, Tuhan diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan, adalah kata-kata keliru. Untuk orang yang berpikiran jernih, saudara-saudari,
Dan untuk mereka yang mengingat janji Tuhan, pasti akan muncul pikiran setelah melihat batu penutup kubur sudah dibuka, akan muncul pikiran Tuhan sudah bangkit. Karena apa? Karena sudah beberapa kali Yesus memberitahu para murid bahwa ia harus disalibkan. Anak manusia harus diserahkan kepada pemuka-pemuka agama. Dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Dan dia juga mengatakan pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Peristiwa penyerahan, pengadilan, salib, dan kubur nyata di depan mata para murid. Mereka lihat apa yang dinubuatkan, yang pernah dikatakan Yesus 3 kali kepada muridnya terjadi. Dan tidak hanya sampai di situ. Yesus mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Mengapa Maria Magdalena gagal paham? Karena hatinya gelap, karena dia kecewa. Makam kosong seharusnya menjadi tanda yang meyakinkan bahwa Yesus telah bangkit, karena dia sendiri mengatakan bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Injil berkata bahwa para murid dan Maria Magdalena gagal mengerti ajaran kitab suci bahwa dia harus bangkit dari antara orang mati. Warta yang hendak disampaikan berita Injil adalah bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati seperti dia pernah mengatakan. Tetapi para murid lambat mengertinya. Mereka lambat mengerti karena mereka tidak berpegang pada janji. Mereka dikuasai oleh kegelapan hatinya, dikuasai rasa kecewa, dikuasai kecewa karena kehilangan, dikuasai oleh ketakutan. Saudara-saudari yang terkasih, warta Paskah adalah dia bangkit dari antara orang mati seperti telah dijanjikannya. Dan ini beberapa kali dikatakan Yesus. Para murid gagal paham. Saudara-saudari, Yesus memenuhi janjinya dengan kebangkitan. Dia pernah menjanjikan bahwa dia bangkit, dan itu terjadi. Kebangkitan Yesus juga menjadi jaminan kebangkitan kita. Apa yang dijanjikan oleh Yesus bahwa dia akan bangkit sungguh terpenuhi. Janjinya tidak palsu, janjinya tidak bohong. Yesus menunjukkan dirinya sebagai orang yang dibangkitkan dan benar. Benar perkataan Yesus, benar janji Yesus bahwa dia akan bangkit. Tetapi bukan hanya ini janji Yesus, bukan hanya ini perkataan Yesus. Yesus juga pernah mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Dalam dialog antara Yesus dan Marta setelah kematian Lazarus, Yesus mengatakan kata-kata ini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jaminan kebangkitan kita adalah kebangkitan Kristus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, apalah artinya itu untuk kita semua? Tadi malam baik malaikat
maupun Yesus mengatakan kepada perempuan yang datang ke kubur, jangan takut. Non abbiate paura, don't worry, jangan takut. Apa itu takut? Takut ketika orang dengan gampang diombang-ambingkan, dipengaruhi karena tidak berpegang pada janji Allah. Sementara berani, jangan takut artinya berpeganglah teguh pada sabda Yesus. Banyak hal membuat kita melepaskan sabda Yesus. Ketakutan membuat orang melepaskan sabda Yesus. Ketakutan membuat orang mengingkari, bahkan menyangkal kebenaran. Itu karena ketakutan. Saudara-saudari, barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Barang siapa berpegang pada sabdaku, pada apa yang kujanjikan, bahwa ada kehidupan kekal, bahwa ada kebangkitan, dia akan memperoleh hidup yang kekal, akan dibangkitkan bersama Kristus. Saudara-saudari, merenungkan kebangkitan sebenarnya juga merenungkan hal positif dari setiap peristiwa yang kita alami, bahkan dari peristiwa yang paling menyakitkan dan menggetirkan. Untuk para murid, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang pernah mengikuti Yesus, kematian Yesus sungguh pengalaman yang menggetirkan, pengalaman yang mengecewakan, pengalaman yang menyedihkan. Bangkit berarti mengingat pesan Kristus bahwa dia tidak akan tinggal dalam kubur. Bangkit berarti melihat yang positif. Bangkit berarti tidak hanya melihat yang kurang. Dalam hidup manusia, kita mempunyai kecenderungan melihat yang kurang. Orang yang kehilangan itu artinya melihat yang hilang, lupa bahwa masih ada hal yang dia punya. Kalau hanya melihat yang hilang, yang kurang, itu membuat orang mengeluh, bersungut-sungut. Tetapi ketika orang melihat yang ada padanya, orang akan bersyukur. Orang yang mengalami kebangkitan dalam hidupnya akan senantiasa bersyukur, bahkan ketika berhadapan dengan peristiwa yang paling menggetirkan, yang paling menyedihkan sekalipun. Agar kita sanggup melihat yang positif, yang baik, yang pantas disyukuri dalam pengalaman kita, bahkan dalam pengalaman yang paling menggetirkan, kita perlu berpegang pada firman Allah, bahwa dialah kebangkitan. Bahwa jika kita berpegang pada kebangkitan Kristus, maka kita juga mempunyai garansi, jaminan akan kehidupan kekal. Amin.